Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum mulai belajar, sebaiknya kita masing-masing berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, bisa dilanjutkan untuk menyimak video ini. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi pertemuan kemarin yaitu mengenai model matematika. Untuk pertemuan kemarin kita belajar model matematika yang belum dicantumkan fungsi tujuan. Untuk hari ini kita akan belajar model matematika yang sudah dicantumkan fungsi tujuannya. Nah, kita belajar model matematika ini tentunya agar bisa menyelesaikan masalah sehari-hari, terutama dalam masalah program linier. Setelah kita hari ini belajar, diharapkan kalian sudah bisa untuk membuat model matematika pada masalah program linier. Sebelumnya kita akan ulangi materi kemarin mengenai definisi dan langkah-langkah membuat model matematika. Pertama, kita akan mengulang definisi model matematika. Model matematika adalah salah satu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah sehari-hari ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Model matematika ini sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah program linier. Jadi kalau ada soal cerita yang berkaitan program linier, akan kita buat model matematika baik bentuknya persamaan, pertidaksamaan maupun fungsi. Jadi dalam model matematika nanti akan terlihat fungsi tujuan dan kendala. Nah, kendala ini juga bisa disebut dengan batasan. Masalah program linier ini ada dua, yaitu masalah maksimum. Kalau masalah maksimum ini harus mencari nilai yang paling besar dari masalah yang disajikan. Yang kedua adalah masalah minimum. Kalau ini berarti kita disuruh untuk mencari nilai yang paling kecil dari masalah yang disajikan. Nah, untuk pertemuan ini kita belum mencari nilainya, tapi kita baru membuat model matematikanya. Kemudian kita ulang langkah membuat model matematika. Ada 5 langkah. Yang pertama, kita tentunya harus baca soal cerita secara keseluruhan. Yang kedua, kita identifikasi masalah yang terdapat pada soal. Yang ketiga, kita nyatakan besaran-besaran yang sudah kita identifikasi tadi sebagai variabel. Nah, ini kita wujudkan dalam bentuk huruf. Biasanya itu X dan Y. Kalau pakai huruf lain itu juga boleh. Yang keempat, kita susun permasalahan dalam sebuah tabel. Nah, ini kita menyusun ke dalam sebuah tabel ini agar memudahkan kita dalam membuat model matematika. Yang terakhir, kita rumuskan hubungan matematika sesuai ketentuan dalam permasalahan. Maksudnya, bisa berbentuk persamaan, yaitu sama dengan atau pertidaksamaan, yaitu lebih dari atau lebih dari sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, dalam membuat model matematika ini harus diingat kalau satuannya harus disamakan. Karena kalau belum sama nanti bisa salah model matematikanya. Nah, agar lebih memahami, kita bahas langsung contoh yang pertama. Suatu lahan parkir memiliki luas 800 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi dan untuk sebuah bus 24 meter persegi. Lahan parkir itu hanya mampu menampung 64 kendaraan. Biaya parkir 1.500 setiap mobil dan 2.500 setiap bus. Pemilik lahan parkir mengharapkan penghasilan yang maksimum. Tentukan model matematika dari masalah tersebut.
Setelah kita baca, kita identifikasi masalah yang ada di soal. Nah, di sini diketahui luas untuk lahan, kemudian luas untuk sebuah mobil, luas rata-rata untuk sebuah bus, daya tampung lahan parkir, biaya parkir. Nah, ini mungkin kita masih ada yang kesulitan untuk masuk ke tahap ketiga yang menyatakan besaran-besaran pada permasalahan sebagai variabel. Mungkin ada yang bingung mana yang harus dimisalkan. Nah, kata kuncinya adalah ini. Akan saya blok. Pemilik lahan parkir mengharapkan penghasilan yang maksimum. Nah, kata maksimum ini nanti akan sangat penting untuk menentukan fungsi tujuannya. Oke, sekarang kita bahas yang mana yang harus dimisalkan. Nah, pemilik lahan parkir kan mengharapkan penghasilan yang maksimum. Berarti kalau penghasilan itu kan diperoleh dari uang yang terkumpul berdasarkan parkir-parkir yang ada di situ. Misalkan mobil-mobil ataupun bus-bus yang ada di situ kan membayar parkir. Berarti kan penghasilan ini berkaitan dengan banyaknya mobil dan banyaknya bus yang ada di lahan parkir, sehingga nanti uangnya bisa paling besar. Nah, untuk itu yang kita misalkan adalah banyaknya bus dan banyaknya mobil. Misalkan X adalah banyaknya mobil dan Y adalah banyaknya bus. Setelah kita misalkan, kita lanjut untuk membuat tabel, susun permasalahan dalam sebuah tabel. Nah, untuk yang kita misalkan mobil dan bus, kita susun mendatar. Setelah itu ada kolom persediaan. Nah, perlu diperhatikan untuk kolom persediaan ini, itu kata-kata yang ada di sini itu bisa berbeda-beda tergantung soal. Nah, kebetulan untuk contoh satu ini kata persediaan itu cocok sehingga bisa digunakan. Kalau di contoh lain misalkan cocoknya kata maksimal, nah itu juga boleh, tergantung contoh yang ada tergantung soal yang disediakan. Misalkan di soal tersebut tidak ada kata yang cocok. Nah, ini bisa dikosongi, jadi tidak ditulisi, hanya menulis isian-isian tabelnya saja, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang diketahui lainnya kita susun menurun. Ini. Lanjut kita mengisi tabel-tabelnya. Untuk yang pertama, di soal diketahui luas lahan parkir itu 800, berarti bagian persediaan luas lahan diisi 800. Nah, ini dalam satu baris ini disamakan satuannya meter persegi. Setelah itu, untuk luas rata-rata sebuah mobil 6 meter persegi, berarti luas lahan untuk mobil kita isi 6, dan untuk sebuah bus 24 meter persegi, berarti luas lahan untuk bus kita isi 24. Nah, di sini lahan parkir itu hanya mampu menampung 64 kendaraan. Berarti persediaan untuk daya tampung itu 64. Nah, kemudian untuk mobil itu ibu tulis X daya tampungnya, dan untuk bus ibu tulis Y. Kemarin untuk video model matematika part 1 itu ada soal yang mirip seperti ini. Dan di sini ditulis angka 1, daya tampung untuk bus juga ditulis angka 1. Nah, itu ternyata ada yang salah tafsir. Dikiranya jumlah mobil dan busnya itu hanya 1. Padahal maksudnya kalau dibuat model matematika, kan nanti 1X plus 1Y. Berarti banyaknya daya tampung mobil itu berjumlah X dan daya tampung untuk bus berjumlah Y. Nah, kalau 1X plus 1Y itu kan di angka satunya tidak perlu ditulis, berarti menjadi X plus Y. Tetapi itu ada yang salah ngira daya tampungnya mobil hanya 1, daya tampungnya bus juga hanya 1. Nah,
untuk menghindari salah tafsir di video model matematika part 2 ini, Ibu tulis saja langsung X dan Y, karena kalau X dan Y ini kan bisa berbagai angka ya, tidak hanya terfokus satu angka 1 itu kan tidak, tapi X dan Y ini bisa dimasukkan berbagai angka. Makanya untuk menghindari salah tafsir, ini langsung Ibu tulis X, dan untuk daya tampung bus langsung Ibu tulis Y, seperti itu. Kemudian lanjut, di sini biaya parkir untuk mobil 1.500. Nah, di sini Ibu langsung ganti tulisannya menjadi penghasilan. Kalau anak-anak mau nulis biaya parkir gitu juga tidak apa-apa. Nah, untuk mobil 1.500, untuk bus 2.500. Di sini itu menjadi fungsi tujuan. Jadi satu baris penghasilan ini menjadi fungsi tujuan karena berkaitan dengan yang blok kuning ini. Saya blok kuning, pemilik lahan parkir mengharapkan penghasilan yang maksimum. Berarti satu baris penghasilan itu menjadi fungsi tujuan, makanya bagian persediaan ini tidak ada isinya. Begitu. Kemudian lanjut untuk merumuskan hubungan matematika sesuai ketentuan dalam permasalahan. Nah, ini yang poin pertama, penghasilan yang diharapkan dipenuhi oleh fungsi tujuan berikut. Nah, yang diharapkan ini kan penghasilan yang maksimum. Makanya di sini fungsi tujuannya adalah memaksimumkan. Jadi kata memaksimumkan ini nggak sembarangan milih, tergantung soalnya. Di soal ini pemilik lahan parkir itu mengharapkannya penghasilannya maksimum, makanya fungsi tujuan memaksimumkan. Oke. Nah, fungsinya adalah Z sama dengan F X, Y sama dengan, nah ini diisi baris yang penghasilan ini. 1.500 untuk mobil berarti 1.500 X ditambah 2.500 untuk bus berarti 2.500 Y. Berarti fungsi tujuannya adalah memaksimumkan Z sama dengan Fx, Y sama dengan 1.500X plus 2.500Y. Jadi fungsi tujuan ini bentuknya fungsi. Kemudian poin kedua, kita perhatikan satu baris untuk luas lahan ini. Luas lahan yang digunakan untuk menampung mobil dan bus adalah, nah ini kan 6X plus 24Y. Karena satuannya meter persegi, berarti di sini meter persegi. Tetapi karena persediaan lahan parkir itu adalah 800 meter persegi, maka diperoleh hubungan, nah ini 6X plus 24Y. Kenapa ini kurang dari sama dengan? Karena kan lahannya itu adanya cuma 800 meter persegi ya, berarti kan tidak mungkin saat mobil dan bus itu parkir, nggak mungkin menghabiskan luas lebih dari 800 meter persegi. Nanti kan pakai luas lahannya siapa? Soalnya si pemilik lahan parkir hanya punya luas lahannya 800 meter persegi. Berarti yang memungkinkan itu hanya dua. Lahan yang dihabiskan untuk parkir itu persis pas 800 meter persegi, dan kemungkinan yang kedua, lahan yang dihabiskan untuk parkir itu kurang dari 800 meter persegi. Makanya di sini tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama setiap ruas dibagi 2 menjadi 3X plus 12Y kurang dari sama dengan 400. Berarti ini bentuknya pertidaksamaan, model matematika yang berbentuk pertidaksamaan. Kemudian poin yang ketiga, kita perhatikan baris daya tampung ini. Banyaknya mobil dan bus yang dapat ditampung adalah, nah ini kan X plus Y. Jadi daya tampungnya X plus Y, banyaknya mobil dan bus yang ditampung jumlahnya X plus Y kendaraan. Karena lahan parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 64 kendaraan. Ini ditandai ini, hanya mampu menampung 64 kendaraan. Kalau cuma bisa menampung 64 kendaraan kan berarti jumlah mobil dan busnya itu bisa pas 64, bisa juga kurang dari 64, tidak mungkin lebih dari 64. Soalnya ini kan udah benar-benar ada tulisan ya,
hanya mampu menampung. Hanya mampu berarti kan cuma bisanya nampung 64. Makanya di sini tandanya kurang dari sama dengan 64. Setelah itu, karena banyaknya mobil yang kita misalkan X dan banyaknya bus yang kita misalkan Y, itu kan tidak mungkin negatif. Kan nggak mungkin ada bus negatif 1, tidak mungkin juga ada mobil yang negatif 5 misalkan, nggak mungkin ya. Berarti harus memenuhi hubungan X lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kenapa lebih dari sama dengan 0? Karena kan mobil itu bisa saja jumlahnya 0. Bisa saja jumlahnya 1, 2, 3 seperti itu. Makanya di sini tulisannya kita memenuhi hubungan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kan bis itu bisa pas sama dengan 0, bisa juga lebih dari 0, misalkan 1 bis, 2 bis, dan seterusnya. Nah, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ini disebut syarat non-negatif. Dengan X dan Y itu anggota bilangan cacah. Kenapa memilih anggota bilangan cacah? Itu kita ingat kembali penjelasan yang kemarin. Kan bis dan mobil dan bis itu tidak mungkin bilangan real. Misalkan bilangan real kan bisa aja kemungkinan 1,5 ya. Kan tidak mungkin ya mobil itu ada setengah mobil itu kan nggak mungkin. Ataupun bus 0,2 kan nggak mungkin, bus hanya 0,2 bagian kan tidak mungkin. Nah, misalkan kalau bilangan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Padahal memungkinkan angka 0 itu masuk. Misalkan jumlah busnya hanya 0, itu kan memungkinkan. Kalau kita milih bilangan natural, angka 0 itu bilangan asli, yang kita kenal juga bilangan asli. Bilangan natural itu sama dengan bilangan asli ya. Nah, itu angka 0 tidak masuk di dalamnya. Berarti yang paling tepat kita milih bilangan cacah. Begitu. Nah, kemudian kata-kata ini bisa kita tuliskan dalam tabel seperti ini. Kita tambah tabel per tidak samaan. Jadi untuk satu baris ini kan dituliskan di poin kedua ya. Nah, hasil ini langsung bisa tulis di sini. 6x plus 24y kurang dari sama dengan 800 atau 3x plus 12y kurang dari sama dengan 400. Nah, untuk yang daya tampung satu baris ini itu dari poin ketiga. X plus y kurang dari sama dengan 64. Nah, untuk penghasilan ini kan fungsi tujuan, makanya setelah itu kosong, tidak ada isinya. Nah, setelah ini kita bisa mengerjakan itu tidak perlu menulis tulisannya yang banyak ini. Sekarang kita hanya mengisi, misalkan perlu kita tulis tabel juga. Kemudian kalau ada syarat non negatif perlu kita tulis, dan yang terakhir kesimpulannya. Nih. Jadi model matematika dari masalah tersebut adalah fungsi tujuannya. Kita lihat di poin yang pertama, memaksimumkan Z sama dengan fx, y sama dengan 1500x plus 2500y. Dengan kendala, kita lihat ini yang terakhir ya, yang sudah bentuk paling sederhana. 3x plus 12y kurang dari sama dengan 400. X plus y kurang dari sama dengan 64. Kemudian yang syarat non-negatif ini, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dengan X dan Y anggota bilangan cacah. Jadi, sekarang sudah tidak perlu menulis semua kalimat ini. Hanya yang saya centangi. Memisalkan harus ditulis, kemudian tabel-tabel ditulis, ditambahi tabel pertidaksamaan. Kemudian kalau di soal perlu ada syarat non negatif, kita tuliskan juga, setelah itu kita simpulkan seperti itu.
Kemudian kita lanjut contoh kedua. Contoh kedua, seorang praktikan membutuhkan dua jenis larutan, yaitu larutan A dan larutan B untuk eksperimennya. Larutan A mengandung 10 ml bahan 1 dan 20 ml bahan 2, sedangkan larutan B mengandung 15 ml bahan 1 dan 30 ml bahan 2. Larutan A dan larutan B tersebut akan digunakan untuk membuat larutan C yang mengandung bahan 1 sedikitnya 40 ml dan bahan 2 sedikitnya 75 ml. Harga tiap mililiter larutan A adalah Rp5.000 dan tiap mililiter larutan B adalah Rp8.000. Buatlah model matematikanya agar biaya untuk membuat larutan C dapat ditekan sekecil-kecilnya. Nah, setelah itu kita identifikasi masalah yang ada di soal. Di sini kan ada larutan A itu ada dua larutan A, larutan A dan larutan B. Kemudian ada masing-masing larutan itu bahan 1 dan bahan 2. Sedangkan larutan A dan larutan B ini digunakan untuk membuat larutan C. Larutan C juga terkandung bahan 1 dan bahan 2. Kemudian ada juga harga tiap mililiter larutan A dan harga tiap mililiter larutan B. Nah, perintahnya di sini kita diminta untuk membuat model matematika agar biaya untuk membuat larutan C dapat ditekan sekecil-kecilnya. Nah, sekecil-kecilnya ini nanti dapat kita gunakan sebagai petunjuk untuk fungsi tujuan. Jadi sangat penting kata sekecil-kecilnya ini. Nah, untuk lanjut ke tahap nyatakan besaran-besaran pada permasalahan sebagai variabel, yang saya blok kuning ini juga sebagai petunjuk. Kenapa? Di sini larutan C ini kan dibuat dari larutan A dan larutan B. Jadi kita misalkan yang kita misalkan adalah larutan A dan larutan B, bukan bahan 1, bahan 2 maupun harga tiap mililiter larutan. Saya ulangi lagi, karena untuk membuat larutan C itu kita butuh larutan A dan larutan B. Makanya di sini yang dimisalkan adalah banyaknya larutan A dan banyaknya larutan B. X adalah banyaknya larutan A dan Y dimisalkan banyaknya larutan B. Setelah itu kita menyusun permasalahan contoh nomor 2 ini dalam sebuah tabel. Nah, sekarang sudah ditambahi kolom pertidaksamaan, jadi kita tidak perlu menulis kata-kata yang kalimat yang banyak tadi seperti yang contoh 1. Di sini sudah ada kolom pertidaksamaan. Nah, yang dimisalkan ini kita susun menyamping atau mendatar. Nah, untuk kolom larutan C ini, kalau di contoh 1 itu seperti kata persediaan. Nah, untuk contoh nomor 2 ini, yang cocok itu tulisan larutan C. Jadi setiap soal itu bisa beda-beda. Tapi ini kalau dibandingkan dengan contoh 1 itu seperti kolom persediaan. Begitu. Nah, untuk yang lainnya, yang diketahui lainnya itu disusun menurun. Nah, kemudian kita perhatikan untuk menyusun tabel ini, untuk mengisi isi dalam tabel. Yang pertama, untuk barisan bahan 1 ini, larutan A kan ada 10 ml bahan 1. Nah, ini disamakan untuk mililiter semuanya. Untuk larutan B, bahan satunya itu kan 15 ml. Larutan C itu bahan satunya sedikitnya 40 ml. Jadi perlu digarisbawahi yang sedikitnya tadi. Nah, untuk kata sedikitnya ini akan bisa kita gunakan untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita membuat pertidaksamaannya ini kan berarti 10X ditambah 15Y. Nah, kalau sedikitnya berarti kan paling dikit itu 40 ya, bisa 40, 41, 42, 43. Berarti bisa pas 40, bisa juga lebih dari 40. Makanya di sini tandanya lebih dari sama dengan 40.
tidak mungkin kurang dari 40. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 5 menjadi 2x plus 3y lebih dari sama dengan 8. Setelah itu kita perhatikan untuk satu baris yang bahan 2. Ini juga disamakan mililiter semuanya, satuannya. Untuk larutan A, bahan 2-nya itu 20 ml. Larutan B, bahan 2-nya 30 ml. Larutan C, bahan 2-nya itu sedikitnya 75 ml. Jadi kita garis bawahi sedikitnya karena itu penting untuk mencari tanda pertidaksamaannya. Berarti kan 20x plus 30y, nah sedikitnya 75, berarti kan bisa 75 pas, bisa 76, 77 dan seterusnya. Bisa juga 76,5 ml begitu. Makanya di sini tandanya lebih dari sama dengan 75. Karena bisa pas 75, bisa lebih dari 75, tetapi tidak mungkin kurang dari 75 karena perintahnya saja sedikitnya. Paling sedikit 75, seperti itu. Kemudian kita sederhanakan, masing-masing ruas dibagi 5 menjadi 4x plus 6y lebih dari 15. Nah, untuk satu baris yang biaya ini, itu kita peroleh dari kalimat yang harga tiap mililiter larutan A adalah 5.000. Nah, biar tidak panjang tabelnya, ini saya langsung tulis biaya, yaitu rupiah. Berarti larutan A itu 5.000, larutan B tiap mililiternya itu 8.000. Nah, karena ini berkaitan dengan fungsi tujuan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa berkaitan dengan fungsi tujuan? Kita lihat di sini yang saya blok kuning ini. Biaya untuk membuat larutan C dapat ditekan sekecil-kecilnya. Berarti kan biaya ini berkaitan dengan fungsi tujuan. Makanya satu baris ini hanya terisi 5.000 dan 8.000 saja. Untuk kolom larutan C, baris biaya itu kosong. Maksudnya ini loh, kolom larutan C, baris biaya, berarti di sini posisinya ini kosong. Kemudian kolom pertidaksamaan barisan biaya, berarti posisinya di sini ini juga kosong. Kenapa? Karena ini tadi fungsi tujuan, berarti yang diisi, yang diketahui kan harga tiap mililiter larutan A, berarti 5.000, dan diisi juga harga tiap mililiter larutan B, berarti di sini diisi 8.000. Hanya itu saja yang diisi. Setelah itu, karena banyaknya larutan A yang kita misalkan X, dan banyaknya larutan B yang kita misalkan Y, tidak mungkin negatif. Kan tidak mungkin ada setengah, maksud saya minus setengah mililiter larutan A, tidak ada kan. Minus 5 mililiter larutan B kan juga tidak mungkin. Makanya tidak mungkin negatif. Jadi harus memenuhi syarat non negatif. Tadi syarat non negatif X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau ini mungkin kan bisa saja larutan A itu 0 ml, bisa juga larutan A itu 1 ml. Nah, begitu, makanya X lebih dari sama dengan 0. Untuk Y lebih dari sama dengan 0 kan bisa saja larutan B itu 5 ml. Bisa, kalau Y sama dengan 0 kan bisa saja larutan B itu 0 ml. Kalau yang Y lebih dari 0 itu kan bisa saja larutan B itu 5 ml. Jadinya Y lebih dari sama dengan 0. Nah, itu tadi kita sebut syarat non negatif. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang X dan Y ini anggota bilangan real. Kenapa? Karena masih memungkinkan untuk ada 5,5 ml larutan A, itu mungkin. Kemudian 10,5 larutan A itu juga mungkin. Misalkan ada 30,75 ml larutan A atau 40,25 ml larutan B. Nah, itu kan mungkin, karena kalau bilangan real kan koma-koma itu mungkin. Tetapi tadi sudah ditulis di sini syarat non negatif.
meskipun bilangan real ada bilangan negatifnya, tapi di sini sudah ditambahkan syarat non negatif. Begitu. Jadi bilangan real di sini selain ada desimal-desimalnya, kan sebenarnya kalau bilangan real ada negatifnya kan, tetapi di sini sudah ada ditambahkan syarat non negatif. Jadi nanti bilangan real yang muncul itu tidak akan negatif untuk kasus contoh nomor 2 ya. Begitu. Setelah itu kita simpulkan. Jadi model matematika dari masalah tersebut adalah fungsi tujuan. Nah, di sini kenapa meminimumkan? Kita lihat ini, sekecil-kecilnya. Kalau sekecil-kecilnya kan paling kecil. Paling kecil berarti minimum. Berarti nanti fungsi tujuannya meminimumkan. Nah, fungsinya adalah Z sama dengan F X, Y. Di sini kan 5.000 dan 8.000 ya. 5.000-nya untuk X, 8.000-nya untuk Y. Berarti 5.000X ditambah 8.000Y. Dengan kendala, nah ini kita tulis yang paling sederhana. Berarti 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 8. 4X plus 6Y lebih dari sama dengan 15. Kemudian kita tulis yang syarat non negatif. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 dengan X dan Y anggota bilangan real. R ini bilangan real ya. Nah, itu yang Ibu sampaikan. Kita hari ini sudah membahas model matematika yang fungsi tujuannya ada. Jadi fungsi tujuan ada 2. Kalau masalah program linear memaksimumkan, masalah maksimum berarti nanti fungsi tujuannya memaksimumkan. Kalau masalah program linearnya masalah minimum, berarti nanti fungsi tujuannya meminimumkan. Untuk nanti anggotanya bilangan cacah atau bilangan real atau mungkin bilangan asli, itu kita lihat tadi, misalkan ada bis kan tidak mungkin bis itu setengah. Tapi kalau larutan kan kemungkinan bisa setengah mililiter gitu ya. Berarti kalau yang tidak mungkin ada koma-komanya, nanti kita tulis bilangan cacah atau bilangan asli. Kalau bilangan asli berarti nolnya tidak masuk. Kalau bilangan real itu kan masih ada koma-koma, 0,5 itu masih masuk. Begitu. Kemudian satuannya itu harus sama dalam satu baris. Setelah itu untuk membuat model matematika ini sudah tidak perlu menulis kalimat yang sangat panjang. Jadi sudah kita tulis, kita tambahkan dalam tabelnya. Untuk yang dimisalkan tabelnya itu ditulis mendatar atau menyamping. Seperti itu. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom atau grup WhatsApp. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.